anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini bersama dengan Bapak Ibu Guru kelas 5, kita mau jalan-jalan. Ayo, kemana? Kita mau jalan-jalan ke rumah wisata kedelai di daerah Salatiga. Nah, anak-anak, kita sekarang sudah sampai di rumah wisata kedelai milik Bapak Eko Susilo di Jalan Argomas nomor 31 Salatiga. Untuk tahu lebih lanjut tentang produksi hasil produksinya seperti apa, mari kita ikuti selanjutnya. Halo Pak Eko, selamat pagi, selamat berjumpa dengan kami, tim dari Sekolah Karangturi. Ingin tahu lebih jauh tentang rumah wisata kedelai di Salatiga ini. Semoga Pak Eko berkenan menerima kami dan mohon maaf mungkin hari ini kami mengganggu waktu Bapak Eko sementara waktu ini. Halo juga, selamat datang di rumah wisata kedelai di Salatiga. Kalau Bapak Ibu mau melihat-lihat dan bagaimana rumah wisata kedelai itu, mari kita masuk. Ya, terima kasih Pak Eko. Ya, terima kasih. Baik Pak Eko, kami ingin tahu tentang olahan-olahan dari bahan kedelai ini sehingga menjadi produk-produk yang enak sekali yang diproduksi di rumah wisata kedelai ini. Bagaimana itu Pak bisa terjadi? Terima kasih. Ini saya salah satu contoh saja bahwa kedelai ini salah satu produk dari produk yang lain. Kedelai ini kedelai lokal Salatiga, kedelai lokal dari Grobogan, jadi asli Indonesia, bukan dari Amerika atau dari Brasil atau dari mana, tapi asli. Dan sebelum diproses semuanya harus sudah bersih, mulus, tanpa cacat. Harus dipilih sampai situ baru ke produk berikutnya. Yang jelas ini pasti kedelai kan dari petani, baru dipilih dan dipisah antara besar yang kecil, kotor. Nah, sebelumnya ini bukan dicuci pakai air, tapi dipoles dengan alat ini. Nah, kedelai setelah dipilih dan menjadi seperti ini mulus semua tanpa cacat, kedelai masih kotor kalau dari petani. Maka kedelai harus dicuci, kalau nggak dicuci jorok. Nah, alat pencuci bukan dengan air, tapi kami modifikasi dari alat. Ini alat saya beli di Meluah. Tadinya buat ngupas kulit apa kami tidak tahu. Saya ganti besi dengan karpet ini. Ini diganti karpet. Ini muter seolah-olah kedelai itu dipoles. Nah, setelah dipoles ini masuk dari sini. Nah, kedelai dimasukkan ke sini. Nah, terus ini muter, kotoran di blower. Semua kotoran di sini. Jadi semuanya bersih. Setelah kedelai bersih lewat alat itu, ini yang mau bikin minuman, karena ada 4 macam minuman: kedelai, kacang hijau, beras merah, beras hitam, disangrai. Jadi ini digoreng tanpa minyak dengan alat ini, sangrai 50 kilo selama 4 jam. Selanjutnya kedelai yang untuk snack. Kedelai tadi yang bersih juga ini direndam 1 malam. Setelah direndam, kita goreng. Nah, goreng ada 2 tungku penggorengan. Yang sini preheating, yang sini buat goreng. Dan goreng pun tuh harus dikontrol temperaturnya dengan alat kontrol seperti ini. Jadi semua gorengan wajarnya sama karena terkontrol oleh temperatur. Supaya kandungan minyak kering dari minyak, supaya kita juga menghindari kolesterol, maka di spin dengan alat ini. Jadi kedelai yang sudah matang dimasukkan ke sini, ini diputer seperti mesin spinner itu, akhirnya minyak keluar semua. Nah, sehingga kedelai yang mau dikonsumsi oleh konsumen itu betul-betul higienis, rendah minyak. Kalau hilang tidak mungkin, tapi rendah minyak. Seperti kalau baju dimasukkan spinner, airnya keluar semua. Lah itu kadar hilangnya minyak seperti dalam kalau kita men-spinner pakaian dalam mesin cuci.
Alat spinner ini bukan beli dari pabrik atau buatan orang, tapi ini ide dari saya sendiri yang tadinya terinspirasi oleh istri saya yang sedang mencuci. Karena sekuat-kuatnya meres masih kuat, airnya hilang dari mesin cuci. Jadi ini ide dari saya sendiri 8 tahun yang lalu. Ini semuanya mesin cuci, bisa dilihat. Nah, itu semuanya mesin cuci. Kontrol-kontrolnya semua dari mesin cuci. Jadi ini kreasi oleh saya sendiri. Wah, ternyata kedelai yang tadinya kotor dari petani itu di sini diproses menjadi bersih dan higienis. Dan yang luar biasa lagi, dari mesin cuci bisa berubah menjadi mesin untuk produksi makanan dari bahan kedelai. Luar biasa, kreatif sekali nih Pak Eko. Bisa menjadi ide, bayangan ide bagi kita semuanya. Nah, ini kedelai setelah digoreng sebelum dikemas ada di sini, ada beberapa rasa. Nah, untuk kemas kita harus juga awet, itu harus divakum. Nah, vakum seperti ini jadi nggak goyang-goyang, jadi vakum. Nah, alat vakumnya pun kami buat sendiri, terinspirasi oleh kejadian-kejadian yang sederhana. Alat vakum mahal, mungkin sampai belasan juta. Tapi ini kalau kita melihat, ini hanya dari busa dan triplek. Satu contoh ya, bahwa ini busa. Ini ditaruh di sini, baru di apa? 2 bulan ditekan. Udara akan keluar. Baru dilas plastik sini. Jadi ini udaranya sudah keluar. Nah, ini alat ini juga buatan saya, karangan yang dari alat-alat sederhana yang ada di sekitar rumah kita. Ternyata bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk UKM usaha kecil-kecil. Ya. Nah, berikut merupakan proses pengemasan kedelai yang ada di rumah wisata kedelai. Masih secara manual dan dibantu dengan alat-alat yang sederhana. Nah, anak-anak, setelah tadi melihat hasil olahan dari rumah wisata kedelai, saat ini kita mau berbincang-bincang dengan Pak Eko. Nah, Pak Eko, selamat siang. Selamat siang. Nah, ini di depan saya sudah ada minuman. Ini kalau boleh tahu, ini minuman apa ya, Pak? Jus hangat. Jus hangat ya. Ya. Ya, coba boleh saya cicipi, Pak? Ya, boleh dicicipi. Kalau saya boleh nebak, ini dari beras merah bukan ya, Pak? Bukan, benar bukan. Karena itu warnanya kan hitam. Jadi warna hitam ya beras hitam. Oh, beras hitam. Oh, ini dari beras hitam ya, Pak? Ya. Bisa cicipi ya, Pak? Iya, dicicipi. Nah, ini minuman yang sangat menyehatkan anak-anak. Kita mau cicipi dulu ya. Rasanya enak ya, Pak? Agak kental seperti itu, terutama manis. Yang terpenting, ini sangat menyehatkan ya, Pak Eko. Nah, Pak Eko, kalau boleh tahu, bagaimana sejarah terbangunnya dari industri rumah produksi kedelai yang Pak Eko miliki? Yang dulu mungkin dari kecil, kemudian bisa sebesar ini. Oke. Dulu sebelumnya saya tahun dari 2081 sampai tahun 2006 tuh kerja di pabrik. Jadi kerja di pabrik. Setelah itu 25 tahun, karena juga kena PHK, kan bingung harus hidupi anak dan istri. Kami berusaha karena istri saya itu bisa bikin kacang telur. Maka kami ngerewangi istri. Jadi sebetulnya kami itu ngerewangi istri bikin kacang telur, terus berkembang atas saran orang menjadi ya seperti sekarang ini. Ya. Jadi awal mulanya berasal dari kacang telur. Ya. Kemudian ide dari kedelai itu sendiri, Pak? Kedelai itu semua saran orang. Jadi bukan kami punya ide. Karena Pak ini bikin saya kakinya nggak bisa jalan, mau bikin ini ya, makanya yang penting adalah mau mendengarkan orang lain. Maka anak-anak yang penting mau mendengarkan. Udah kita ikuti saja, nanti pasti ada sesuatu yang baik. Oke. Ya. Nah, kalau boleh tahu usaha ini sudah berjalan berapa tahun, Pak Eko? Dari 2006 sampai
tahun 2020 berarti 14 tahun. Nah, sekitar sudah cukup lama ya Pak Eko, sampai akhirnya sudah sebesar dan mungkin sudah dikenal oleh beberapa masyarakat yang ada di sini. Nah, kalau boleh tahu, apa suka duka yang Pak Eko alami selama menjalani usaha kedelai ini? Suka duka sebenarnya, kalau duka itu memang ada, tapi sesuatu yang tidak laku itu kan bikin kita jengkel. Kalau nggak laku sudah bikin. Nah, sebetulnya yang bikin jengkel itu saja anugerah Tuhan. Maka kalau kita ada sesuatu yang nggak pas, itu yang bikin dari pinter. Jadi sesuatu yang susah, yang berat, hanya dengan berat kita itu kuat. Hanya dengan susah itu kita pinter. Makanya kalau ada yang susah, ada yang berat, kita harus berani coba dan coba dan coba dan coba terus. Artinya pasti akan menghasilkan yang baik. Nah, mantap sekali tadi. Nah, selain itu Pak Eko, kalau tadi saya melihat ketika kita berkunjung ke dalam beberapa produk, itu ada beberapa penghargaan. Mungkin yang sudah diterima Pak Eko, karena Pak Eko itu kalau saya dengar banyak sekali inovasi yang sudah dikembangkan. Apa saja Pak dari pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan? Ya, dulu tadi alat mesin cuci, juga alat itu sudah dihargai di tahun 2010. Itu inovasi 10 besar Jawa Tengah. Kemudian diikutkan nasional 101 inovator Indonesia. Jadi kami termasuk itu. Jadi penghargaan 10 besar Jawa Tengah dan 101 seluruh Indonesia. Penghargaan itu. Dari alat yang sangat sederhana, yaitu ide yang kecil ya Pak Eko. Nah, anak-anak seperti itu sharing singkat dari Pak Eko. Nah, yang terakhir saya mau bertanya Pak, kira-kira apa pesan untuk anak-anak semua, terutama anak-anak yang ingin terjun ke bidang kewirausahaan? Tadi seperti yang saya katakan tadi, satu harus mau mendengar, terutama mendengar orang lain. Memang mendengar kalau yang kita sesuai kita sangat menyakitkan. Tapi tanda yang ini sakit itu adalah tanda bahwa kita tuh belum bisa mengampuni. Jadi kalau sini deg-degan apa jengkel lah itu. Kejengkelan itu yang kita harus rubah menjadi kreativitas kita. Saya harus bisa apa? Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang tadi namanya berat apa saja. Yang bikin kuat itu hanya yang berat. Yang susah kayak apa? Yang bikin pandai itu hanya dengan susah. Nah, kita latihan memang rasa males itu yang paling utama. Pengen main itu semuanya pengen senang. Tapi harus ada saat tertentu yang saya pengen apa tuh harus kita wujudkan dalam kerja keras. Main boleh, tapi kita harus kerja keras. Apa yang menjadi cita-cita itu kita harus usahakan terus. Itu saja. Nah, seperti itu anak-anak pesan dari Pak Eko, terutama kalian yang ingin terjun di bidang kewirausahaan. Nah, anak-anak, mari kita lihat produk dari Rumah Wisata Kedelai di Salatiga ini lebih jelasnya. Mari kita tanyakan langsung pada Pak Eko yang mengelola usaha dari nol sampai saat ini. Kita minta informasi secara jelas produk apa saja. Mari Pak Eko, silakan. Oke, terima kasih. Jadi tahun 2006 ini mulai produksi. Pertama kali bikin kacang telur. Pasti anak-anak sudah pernah makan kacang telur. Tapi untuk orang-orang yang sepuh, untuk mama, opa, kacang telur itu suka bikin asam urat. Maka kami ada informasi dari koran bahwa kedelai itu bikin awet muda dan aman terhadap asam urat. Kami berusaha bikin yang tadi, yang gorengan seperti tadi, ada rasa bawang, rasa keju, rasa jamur, juga rasa pedas. Kemudian yang minuman tadi, yang setelah disangrai, terus ditepung, itu menjadi minuman yang sudah gampang dibuat. Contoh, ini kacang hijau. Ini ada isinya 5 saset. Ini satu saset, 1 gelas ya Pak ya? ya ini satu saset dibuka, terus ditaruh di tuang 1 gelas, tinggal air mendidih, umop, dituangi, terus diaduk sudah jadi minuman. Tanpa nambah gula ya Pak ya? Tanpa nambah gula, dan gulanya juga pakai gula merah. Gula merah, bukan gula pasir putih ya? Gula pasir yang putih, itu Gula gula merah, merah. iya. Sama semua cara menyajikan, beras merah, beras hitam, kacang hijau, dan kedelai caranya sama. Sehingga makanan sehat, mudah disajikan. Iya, kalau ini Pak, yang ini Pak, jenis gorengan ya, yang digoreng ya? Gorengan itu juga sehat karena tadi Pakai minyak ada Pak? Ya pakai minyak, kalau namanya goreng pakai minyak, tapi minyaknya sudah di spin
Tadi anak-anak alatnya sudah tahu, sudah di-spill. Jenis rasanya yang goring-goringan itu? Ada tadi ada ada keju, ada bawang, ada jamur, ada pedas. Iya Pak. Iya. Terus karena ini pandemi, ini pasti untuk oleh-oleh karena ini di store ke oleh-oleh di Bali. Kalau anak-anak ke Bali, malah ke Bali ya? Ada di Bali banyak ini dan juga di oleh-oleh Salatiga. Kalau mau pergi ya ke rumah wisata Kedele, Jalan Perumahan Argomas Timur nomor 31 Salatiga. Ya, ingat-ingat anak-anak, Pak Eko terima kasih informasinya. Ini sangat bermanfaat bagi kami, terlebih anak-anak di masa pandemi ini membutuhkan jenis-jenis makanan yang sehat, bergizi, tanpa pengawet, tanpa kandungan kimia. Ya, terima kasih Pak Eko. Ya, sampai ketemu di lain waktu ya Pak Eko. Ya. Terima kasih. Ya.